Terkadang memilih teman perjalanan itu mirip kayak milih sambal. Kalau cocok, bikin hangat di hati. Kalau nggak cocok, ya perut bisa bergejolak sepanjang hari. Dan saya adalah tipikal orang yang terbiasa jalan sendirian, berteman dengan peta, waktu, dan juga langkah kaki. Tapi ada kalanya perjalanan itu lebih indah saat dibagi. Tertawa bareng, bingung bareng, bahkan nyasar bareng. Itu yang bikin cerita jadi lebih hidup. Nah, di video kali ini saya mau berbagi cerita bagaimana caranya memilih teman perjalanan biar perjalanan tetap menyenangkan, bukan malah jadi ajang debat kusir sampai destinasi terakhir. Jadi, simak videonya sampai selesai. Dan terkadang perjalanan bukan hanya tentang sejauh apa kaki kita melangkah, bukan seberapa banyak negara yang sudah kita jelajahi, atau seberapa penuh paspor yang kita banggakan. Namun perjalanan adalah tentang siapa yang berjalan bersama kita. Karena kaki kita mungkin kuat, tapi hati kita butuh teman sepertinya. Dalam setiap perjalanan ada tawa yang ingin dibagi, ada lelah yang ingin disandarkan, dan ada cerita yang ingin didengar tanpa harus dihakimi. Yuk kita bahas bagian pertama, yaitu perjalanan mengungkap karakter. Nah, saya itu pernah jalan bareng banyak orang teman-teman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari teman kampus, teman nongkrong, teman kantor, bahkan teman baru yang baru ketemu di public transport, misalnya di kapal ataupun di hostel. Tapi yang sering kita lupa adalah tidak semua teman cocok dari teman perjalanan. Karena perjalanan itu sejatinya adalah ujian. Ia menguji kesabaran, menguji cara kita menghadapi masalah, menguji bagaimana kita memahami orang lain. Ada orang yang saat di kota asalnya terlihat santai, tapi pada saat di jalan berubah jadi mudah mengeluh. Ada juga yang dalam keseharian biasa-biasa aja, tapi ketika traveling justru jadi orang paling sigap dan penuh empati. Perjalanan juga membuka topeng yang palsu terlihat jelas, yang tulus memancarkan cahaya. Dan mengenali karakter teman perjalanan ini adalah satu hal penting yang bisa kalian pertimbangkan ketika ingin memilih teman perjalanan. Oke, mari kita lanjutkan dengan item-item penting apa saja yang perlu kita perhatikan dalam memilih teman perjalanan. Nah, agar cerita perjalananmu itu tidak berubah jadi drama, ada hal-hal yang harus kamu perhatikan saat memilih teman perjalanan. Yang pertama dan paling penting adalah ritme perjalanan. Karena setiap orang itu punya ritme perjalanan yang berbeda-beda. Ada yang suka jalan ngebut, mengejar banyak tempat, ada yang santai, menikmati setiap sudut kota dan juga aromanya. Nah, kalau ritme ini tidak sejalan, perjalanan bukan lagi menyenangkan, tapi melelahkan. Asli, saya itu pernah beberapa kali mengalami teman-teman. Yang kedua yang gak kalah penting adalah pengelolaan uang. Nah, ketika traveling bareng seperti ini, masalah uang itu bisa jadi pemicu perpecahan. Nah, kalau saya ngakalinya biasanya dikumpulin jadi satu tempat, satu pintu. Ketika ingin membayar-bayar sesuatu, itu kita bayar bareng. Atau bisa juga dibayar masing-masing untuk pengeluaran masing-masing, seperti makan, seperti beli jajan dan sebagainya itu, atau masuk ke tempat lokasi wisata, itu bayar masing-masing. Tapi untuk urusan bareng-bareng, misalnya hotel ataupun keperluan-keperluan yang dipakai bareng, itu bisa pengeluaran berdua. Nah, ini harus dicatat teman-teman. Makanya ketika trip-trip bareng Mas Ahmad Wildani, Mbah Nugroho, Mas Adi gitu, saya yang kebagian nyatet. Jadi catatan saya itu lengkap. Nanti ketika akhir perjalanan kita biasanya akan cross check bareng-bareng, pengeluaran dari saya berapa, pengeluaran dari Mas Wildani berapa, itu akan di cross check bareng-bareng supaya tidak ada sehelai pun rupiah yang nyangkut, jadinya enak gak enak gitu. Ini penting banget untuk pengelolaan uang ketika melakukan perjalanan. Karena traveling itu bukan hanya soal destinasi, tapi juga pembagian biaya yang jelas. Cari teman yang transparan dan juga dewasa soal uang ya teman-teman. Satu, tidak pelit. Yang kedua juga tidak boros tanpa alasan. Nah, ketika traveling bareng ini kan kalau tiba-tiba ada satu pihak yang ingin melakukan sesuatu dengan memaksakan kehendaknya, misalnya mau beli sesuatu, tapi dia tidak meminta pendapat dulu dari si travel partnernya, ini juga nggak enak kan, apalagi itu dibayar dengan uang bersama-sama. Nah, ini penting banget buat kalian yang jalan bareng. Karena saya juga beberapa kali ngalamin hal ini, jadi gondok aja sendiri gitu. Dan yang ketiga adalah sikap saat tertekan. Nah, ketika kita dalam kondisi yang terjepit, misalnya bis terlambat, cuaca buruk, hotel penuh, atau perut yang lapar, saat itulah sifat asli dari kita itu muncul teman-teman. Nah, teman perjalanan yang baik adalah yang tetap jernih, bukan yang menyalahkan. Tapi kalau memang kondisinya tidak bisa diselamatkan dan malah akan membuat kedua belah pihak sama-sama nggak nyaman,
ya lebih baik pisah sih dan melanjutkan perjalanan masing-masing. Selanjutnya adalah komunikasi yang jelas. Ada kalanya kita bosan, lelah, atau ingin sendiri. Teman perjalanan terbaik adalah yang bisa bicara dan mendengarkan tanpa drama. Dan hal yang paling saya benci dari sebuah perjalanan bareng adalah ketika ketemu dengan teman jalan yang silent treatment, atau kalau ada masalah dia tuh diem, tidak diomongkan teman-teman. Sedangkan saya kalau tidak suka akan satu hal biasanya akan langsung saya omongin di tempat teman-teman. Dan ketika sudah diem-dieman seperti itu kan perjalanan jadi gak asik ya. Dan yang kelima adalah memberi ruang. Kita tuh tidak harus selalu bersama-sama selama 24 jam teman-teman. Kadang menikmati kota sendirian sebentar itu juga penting. Teman perjalanan yang bijak itu harusnya ngerti sih akan hal itu. Nah selanjutnya kita bahas tipe-tipe teman perjalanan yang sering saya temui teman-teman. Dari pengalaman saya yang sudah berjalan dengan banyak orang dari dalam dan luar negeri, dari beragam umur, mulai dari yang masih sekolah hingga yang sudah di atas saya, yang udah kakek-kakek itu juga saya pernah. Nah ini ada beberapa yang saya simpulkan teman-teman. Yang pertama adalah si planner. Si planner ini semuanya rapi, tidak mudah stres kalau jadwal berubah sedikit, dan karena dia akan punya plan-plan atau rencana-rencana selanjutnya, atau plan B. Misalnya plan A kita harus ke sini, terus tiba-tiba hujan, badai dan sebagainya. Dia punya plan selanjutnya yang membuat cerita perjalanan itu tetap berjalan tapi tidak membuat dia panik gitu teman-teman, karena si planner itu biasanya seperti itu. Yang kedua adalah si santai. Nah semuanya tuh dibawa chill, dibawa santai aja bang, santai ini mas, santai aja le gitu. Tapi kadang bikin ketinggalan bis, ketinggalan transport gara-gara sifat santainya seperti itu. Nah ini juga ada beberapa teman seperjalanan saya seperti itu. Dan yang ketiga adalah si dokumentasi. Ini tuh semua harus diabadikan tapi lupa menikmati momen. Nah saya juga pernah di posisi seperti ini teman-teman, ketika awal-awal ngevlog dulu. Itu semua saya harus rangkum, semua harus saya rekam. Nah akan kebingungan ketika nanti kita di proses editing. Ini ceritanya akan saya buat seperti apa ya. Nah ketika sudah kebanyakan video itu kan kita jadi males ya membuka videonya gitu. Bahkan untuk buka aja males, apalagi ngedit gitu. Kalau saya sekarang itu biasanya nikmatin momen dulu sebentar gitu ya, meskipun sebentar, sambil ngelihat nanti angle mana yang akan saya ambil, cerita apa yang saya cocok saya keluarkan di sini. Itu akan lebih efisien ketika kalian datang ke satu tempat. Yang pastinya adalah browsing dulu ya, browsing dulu informasi apa saja yang bisa kalian dapatkan di tempat tersebut gitu teman-teman. Yang terakhir adalah si komplain. Ini saya juga pernah ketemu dengan orang seperti ini. Jadi kita trip kemana waktu itu ya, ke Sumatera Selatan kalau nggak salah. Orangnya kalau di keseharian sih asik gitu ya, orangnya asik, ngobrol, ngopi bareng gitu asik. Tapi ketika sudah di jalan gitu, isinya ngedumel aja, ngeprepet aja gitu teman-teman. Semua tempat tuh menurut dia tuh salah, ini harusnya gini, ini harusnya gini, ini harus pengelolanya kayak gini, ini harusnya bisnya tuh seperti ini. Dan semua makanan yang dia makan tuh tidak pernah ada yang dia bilang enak gitu. Ini kalau orang nonton ini mungkin dia sadar kali ya. Dan semua orang yang ada di sekeliling dia itu dipikirnya mengganggu gitu. Makanya juga waktu itu saya juga jaga jarak, duduk juga nggak mau sebelahan gitu, karena memang orangnya seperti itu. Nah ini kan penting ya kita memahami karakter dari si teman perjalanan kita gitu teman-teman. Dan teman yang terbaik adalah yang saling melengkapi. Nah ini penting banget. Dan ini juga jumlahnya di sekitar saya juga banyak. Saya juga sering ngetrip seperti ini. Ketika ada satu hal yang misalnya saya kurang, dia akan melengkapi. Dan ketika saya menemukan kekurangan di dia, saya juga akan melengkapi. Nah ini yang penting banget teman-teman. Saling melengkapi ini tidak harus sama dengan kita ya teman-teman, tapi mau menyesuaikan ritme perjalanan tanpa menghilangkan dirinya sendiri. Dan setiap melakukan perjalanan bersama, itu kita diajarkan banyak hal tentang kehidupan teman-teman. Yang pertama adalah menghargai waktu. Saya tuh paling males kalau ketemu teman yang ngaret, yang saya enaknya gitu, janjian jam berapa, ketemunya jam berapa gitu. Kalau alasannya tidak tepat, misalnya macet, badai, hujan gitu masih oke lah. Tapi ketika alasannya tiba-tiba ketiduran, nah itu kan nggak asik banget ya. Kadang bisa ada sekarang ada alarm dan sebagainya ya. Sementara kita sudah meluangkan waktu yang sedemikian rupa untuk datang ke tempat itu tepat waktu gitu ya. Tapi dia seenaknya. Nah ini penting banget ini. Kita diajarkan banyak hal tentang itu teman-teman. Yang kedua adalah mengendalikan ego. Nah kita tuh kan masing-masing punya ego sentris ya teman-teman, punya ego masing-masing. Nah ketika ini ketemu itu akan biasanya menimbulkan benturan gitu. Nah kalau kita sama-sama di ego kita masing-masing, ya pasti akan nggak akan ada
perjalanan bareng gitu. Nah, di beberapa trip itu kan saya juga mengendalikan ego atau menurunkan ego saya gitu teman-teman. Saya berjalan dengan orang-orang yang mungkin umurnya jauh di bawah saya gitu. Jadi mau nggak mau ya udah kita ikutin ritme perjalanan dia seperti apa, bagaimana style dia berjalan gitu. Ya karena saya ingin perjalanan itu tetap jalan, tetap asik, tetap seru gitu dan bisa buat konten bareng yang asik gitu kan, enak gitu teman-teman. Dan kalau saya tetap mempertahankan ego, mungkin perjalanan-perjalanan seru yang selama ini kalian tonton itu tidak akan pernah terjadi atau tidak akan pernah kalian lihat gitu teman-teman. Karena memang saya tuh orangnya lebih seneng jalan sendiri aslinya gitu. Dan yang ketiga adalah mengerti perbedaan. Ini penting banget karena masing-masing kita tuh punya perbedaan, pastinya punya perbedaan. Bahkan saudara kembar dempet aja punya perbedaan teman-teman. Jadi perjalanan ini mengajarkan kita banyak hal, salah satunya adalah menghargai perbedaan. Dan yang keempat, dari perjalanan bareng ini kita bisa mengambil hikmahnya adalah menerima bahwa tidak semua hal itu harus berjalan sesuai rencana. Nah, ketika melakukan perjalanan kita nggak bisa pernah prediksi di depan tuh ada apa. Jadi kita harus siap dengan segala kondisi yang akan terjadi di perjalanan kita teman-teman. Jadi mentalnya itu harus dibangun. Nah, ketika saya jalan-jalan sendiri ke tempat-tempat remote, ke tempat-tempat terluar Indonesia atau yang jarang didatengin orang sendirian, itu kan pasti banyak yang khawatir. Bahkan teman-teman sekitar saya atau circle-circle di sekitar saya itu pasti akan, oh kamu nggak apa-apa jalan sendirian, kamu nggak apa-apa ke explore Papua sendirian gitu. Tapi ya saya selalu percaya bahwa ketika kita niat baik datang ke suatu tempat, itu pasti akan ada pertolongan dari Tuhan. Itu sih yang selalu saya pegang teman-teman. Ketika saya terjebak drone hilang waktu itu di Pulau Setan, di Kepulauan Maluku, di Tanimbar gitu juga. Awalnya ngapain sih saya kesini gitu teman-teman. Tapi ketika kita datang niat baik, kita ingin belajar tentang adat Pulau Seira di sana, tradisi yang di sana seperti apa, percaya sama pertolongan Tuhan. Itu yang penting teman-teman. Dan semua hal itu terjadi karena pada akhirnya perjalanan bukan hanya mengubah pemandangan di depan mata, tapi juga cara kita memandang kehidupan. Nah, ini biasanya orang-orang sering melakukan perjalanan jauh dan sebagainya itu akan memandang segala sesuatu tuh lebih wise, lebih bijak teman-teman, karena dia sudah mengalami banyak hal. Karena empati itu tidak bisa diajarkan, dia lahir dari personal atau orang yang sudah mengalami banyak hal di sepanjang perjalanannya. Maka dari itu empati itu tumbuh dalam dirinya. Nah, seperti itulah pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dari sebuah perjalanan bersama. Dan dalam satu kesempatan saya itu pernah dapat pertanyaan, siapa sih teman perjalanan yang paling berarti buat dirimu Mas Bolang gitu. Nah, di antara semua teman perjalanan yang pernah melakukan perjalanan bareng dengan saya, pernah singgah dalam setiap cerita perjalananku, ada satu yang tidak pernah pergi teman-teman, yang selalu menunggu dengan damai, selalu menerima, bahkan ketika aku pulang membawa banyak luka, yaitu Simbo. Saya itu tumbuh dalam keluarga yang sederhana, bahkan sederhana sekali teman-teman. Dulu rumah Simbo di Pati tempat saya tinggal itu teman-teman masih lantainya masih tanah, terus dindingnya itu juga masih digedek. Bahkan ketika saya STM itu masih seperti itu teman-teman. Ketika mau nyapu itu harus disiram air dulu supaya debunya tidak kemana-mana. Bahkan terkadang untuk makan besok aja kami nggak tahu harus bagaimana teman-teman. Tapi Simbo selalu punya cara membuat segalanya itu terasa cukup, meski kami sebenarnya kekurangan. Dan waktu berjalan, ketika saya mulai bekerja, mengumpulkan rezeki sedikit demi sedikit, dan saya itu selalu punya satu keinginan yang kusimpan dalam hati teman-teman. Nanti kalau udah mampu, saya itu pengen ngajak Simbo jalan-jalan melihat dunia sedikit aja. Bukan dunia yang mewah, bukan perjalanan yang mahal, hanya sekedar perjalanan sederhana yang bisa membuat beliau tahu bahwa semua perjuangannya itu tidak sia-sia. Dan setiap kali aku mengajaknya, Simbo tuh selalu berkata gini teman-teman, "Le, duitnya itu mending disimpan wae. Simbo seneng yen delok kowe, masmu, bayumu sehat." Atau dalam bahasa Indonesianya itu seperti ini, "Le, duitnya disimpan aja. Simbo tuh udah seneng lihat kamu, kakakmu tuh sehat." Dan aku tahu itu bukan karena Simbo nggak mau pergi, tapi karena Simbo itu selalu mendahulukan anaknya. Selalu begitu teman-teman. Sampai suatu hari saya tuh memberanikan diri untuk membohonginya. Jadi ceritanya saya tuh bohong sama Simbo ketika ingin ngajak liburan ke Bali. Suatu ketika pas pulang dari acara keluarga di Makassar teman-teman, Simbo itu kan harusnya, atau kami itu kan harusnya landing di Surabaya terus naik bis menuju ke Pati. Tapi waktu itu saya itu timbul ide untuk ngisengin Simbo untuk landingin di Bali. Jadi tiketnya saya rubah menuju ke Denpasar teman-teman. Nah, karena Simbo ini nggak bisa baca tulis, itu ya tinggal naik pesawat aja gitu. Pas udah ada pesawat itu udah seneng-seneng lihat-lihat jendela, lihat awan. Wah, itu rumahnya Pak D ini di sana, rumahnya Pak D ini kayak so tahu gitu teman-teman. Tapi begitu landing di Bali kan hari sudah agak malam ya, kan sudah malam di Bali. Jadi
saya itu langsung nyari penginapan, nyari hotel. Waktu itu sudah booking sih, jadi tinggal naik taksi dari Bandara Bali menuju ke hotel. Nah, waktu itu Simbo juga sempat nanya, kok naiknya mobil kecil bukan bis seperti biasa? Kalau dari Surabaya ke Pati kan biasa kami naik Patas ya, naik Patas yang ke Semarang terus turun di Pati. Nah, waktu itu kita naik taksi kecil, jadi Simbo juga heran, terus kok diantar ke hotel gitu. Jadi saya tuh waktu itu bilang, kita istirahat dulu semalam di sini, Mbok, besok baru naik bis karena capek gitu. Oh ya udah, Simbo ya ngikut aja sampai ke kamar, kita langsung bersih-bersih. Dan ketika habis mandi, teman-teman saya tuh baru ngomong kalau kita tuh sedang di Bali, bukan di Surabaya gitu. Karena waktu itu Simbo tuh masih mikirnya kita tuh landing di Surabaya, teman-teman. Nah, pas sudah gitu ya pasti kecewa sih, lihat dia mukanya juga ngamuk, kecewa gitu. Tapi ya kebiasaan saya dari kecil, kalau menghadapi momen seperti itu ya tinggal masuk ke kamar, tutupin kepala pakai bantal gitu. Simbo pasti ngomel. Jadi saya pura-pura tidur, biasa seperti itu teman-teman. Dan itu alhamdulillah selalu berhasil gitu meredakan amarahnya Simbo. Nah, hal itu kulakukan lagi ketika menghadapi momen seperti itu teman-teman. Tapi ketika saya sadar, terus tiba-tiba Simbo dalam sejadahnya menyebut lirih nama saya di sana, hati itu langsung ternyes gitu rasanya teman-teman. Jadi selama ini saya traveling ke luar negeri, kemana-mana, ke tempat-tempat jauh yang mungkin gak banyak orang bisa ke sana, itu bukan karena saya yang hebat, tapi karena doa Simbo yang lebih hebat dari itu teman-teman, bisa langsung menembus ke langit. Jadi singkat ceritanya, malam itu saya ajak Simbo jalan-jalan ke pantai Kuta. Waktu itu kita duduk di sana, terus cari makan, nyantai-nyantai dulu gitu. Dan kayaknya Simbo sudah mulai menikmati suasana Bali, sudah mulai antusias banyak. Oh, itu tempat sembayangnya orang Bali seperti itu ya. Oh, itu tempat ini sesajennya orang Bali seperti itu ya, Le. Nah, itu saya sudah mulai seneng teman-teman. Dan di keesokan harinya saya tuh ngide, karena tadinya kan kita semalam aja, besok jalan-jalan Kuta terus ke GWK udah gitu. Terus malah tiba-tiba pengen kita rental mobil aja yuk, kita road trip. Jadi waktu itu saya rental mobil di Bali teman-teman, mobil kecil gitu, jangan cukup buat saya dan Simbo. Terus akhirnya kita road trip gitu, mulai dari keliling Bali sampai ke Ubud, sampai ke Kintamani, bawa mobil berdua gitu. Ternyata seru juga ya traveling sama Simbo gitu. Dan dari situ saya tuh sadar teman-teman, teman perjalanan terbaik bukanlah yang paling seru, bukan yang paling lucu, bukan yang paling sering datang dan pergi, tapi teman perjalanan terbaik saya sejauh ini adalah beliau ini teman-teman, Simbo saya sendiri, yang menggandeng tangan kita ketika kita belum mengenal dunia, yang menunggu setiap kali kita pulang dari perjalanan yang terlalu jauh gitu. Jadi sebelum kamu merencanakan perjalanan berikutnya, sebelum kamu mencari teman jalan yang sefrekuensi, sebelum kamu kembali mengejar peta baru, ingat satu hal, pulanglah nak. Jika kalian masih punya kesempatan, ajaklah orang-orang tua kita itu melakukan perjalanan teman-teman. Dan alhamdulillahnya ketika ada rezeki, saya bisa ngajak Simbo ini jalan-jalan untuk ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi di Mekah dan juga Madinah, terus bisa umroh bareng beliau. Itu sebuah kebanggaan yang luar biasa yang saya capai teman-teman. Dan dari situ saya juga makin yakin bahwa beliau adalah teman perjalanan terbaik saya sejauh ini. Karena sejatinya perjalanan terindah itu bukan soal tempat, tapi tentang pulang ke hati yang selalu menerima syarat. Karena perjalanan terbaik bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tapi tentang siapa yang menunggu kita kembali. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya.